Bentar ya. Kita mulai dari bab yang awal. Bab pertama terkait dengan eh, himpunan dan fungsi. Oke. Aku rasa buat bab yang pertama ini, karena masih dasar, harusnya aman. Jadi mungkin kita langsung ke contoh soal aja. Hmm, oke. Contohnya, tunjukkan bahwa Z sama dengan 4A plus 7B dengan AB bilangan bulat, gitu. Jadi sama kayak biasanya, kalau misalnya kita mau buktiin dua buah himpunan itu sama, berarti kita bisa pakai eh, menunjukkan dia saling subset gitu. Jadi mungkin yang paling gampang yang dari kiri ke kanan dulu gitu ya. Ambil X anggota dari 4A plus 7B. Nah, artinya terdapat bilangan bulat AB sehingga X sama dengan 4A plus 7B gitu. Nah, jelas, dari sini jelas karena A sama B-nya itu bilangan bulat, maka X-nya juga bilangan bulat gitu. Karena ini kan perkalian bilangan bulat, terus dijumlahin, hasilnya juga pasti bilangan bulat gitu. Jadi dari sini terbukti Z itu superset dari 4A plus 7B dengan AB-nya bilangan bulat. Nah, gimana dengan yang kiri ke kanan? Nah, sketchnya dulu aja. Nah, kita bisa lihat bahwasannya, kan kita pengen bentuknya, eh, kita pengen Z sama dengan 4A plus 7B gitu kan. Nah, kita bisa lihat bahwasannya di sini, Z itu kan satu dikali Z. Nah, kita pengen munculin si satu kali Z itu. Nah, sedangkan kita tahu bahwasannya satu itu sama dengan 8 dikurangi 7. Atau 2 kali 4 dikurangi 7. Jadi kayak kita munculin angka 4 sama 7-nya di 8 min 7 gitu. Jadi dari sini kita bisa pilih aja nanti A-nya misal sama dengan 2Z, B-nya sama dengan min Z gitu. Biar nanti hasilnya jadi kayak 2 kali 4 dikurangi 7. Jadi buktinya sekarang sama, ambil X bilangan bulat. Sekarang kita pilih A-nya sama dengan 2Z, B-nya sama dengan min Z. Sekarang perhatikan bahwa Z itu sama dengan 4 dikali 2Z ditambah 7 dikali min Z. Sama kayak yang tadi. Yang mana ini sama dengan 4A ditambah 7B. Maka Z-nya itu anggota dari 4A plus 7B tadi. Jadi Z-nya subset dari, sorry, subset dari 4A plus 7B. AB-nya bilangan bulat. Nah, karena udah saling subset, jadi dapat disimpulkan Z sama dengan 4A plus 7B. Buat contoh pertama ini, apakah ada pertanyaan? Basically, sama kayak di pengantrial atau di matdis gitu, kalau mau nunjukin dua himpunan sama, kita bisa pakai saling subsetnya. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk bab himpunan dan fungsi, aku mau ngasih contoh yang fungsi. Mungkin sebelum ke sini kita ingat-ingat lagi review terkait dengan fungsi.
Jadi kalau kita punya fungsi f dari A ke B, itu fungsi jika untuk setiap A kecil di A besar, terdapat 41 B di B, sehingga FA sama dengan B. Nah, sekarang fungsi itu ada beberapa tipenya gitu ya. Yang pertama kita bisa bilang fungsi itu injektif apabila berlaku jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Jadi kalau kayak yang bagian A, kalau misalnya kita mau nunjukin bahwa F-nya itu injektif, kita misalkan FA sama dengan FB, terus kita buktikan A sama dengan B. Jadi yang bagian A di sini, kalau mau ditunjukin berarti ambil A, B bilangan asli, sorry, bilangan bulat, sehingga FA sama dengan FB. Terus kita masukin definisi dari FA sama FB-nya. FA-nya berarti 2A kuadrat min A, FB-nya berarti 2B kuadrat min B. Nah, goals kita adalah menunjukkan bahwasannya A-nya sama dengan B gitu. Gimana caranya? Nah, kita bisa pakai eh, faktorisasi gitu. Jadi kalau misalnya kita pindah ruas ke kiri, kita jadi punya 2A kuadrat min 2B kuadrat min A plus B itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan 2 dikali A kuadrat min B kuadrat dikurangi dalam kurung A min B, gitu. Dan kita tahu A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 2 dikali A plus B kali A min B. Oke, sekarang kita punya A min B, kita punya A min B, bisa kita faktorin nih. Dia jadi A min B dikali 2A plus 2B min 1. Kita pengen nunjukin bahwasannya A sama dengan B. Jadi kita dari sini bisa lihat, perhatikan bahwa 2 dikali A plus B itu pasti genap. Artinya apa? Artinya 2A plus 2B itu nggak sama dengan 1. Jadi 2A plus 2B min satunya itu nggak sama dengan 0. Kalau misalnya yang ini nggak 0, mau nggak mau A min B-nya harus 0. Maka haruslah A min B sama dengan 0. Jadi terbukti A sama dengan B. Kalau kita udah bisa nunjukin A sama dengan B, berarti kita bisa simpulkan bahwasannya F ini injektif. Jadi kalau mau nunjukin injektif gitu, kita mulai dari FA sama dengan FB, kita harus nunjukin akhirnya A sama dengan B. Kalau kita berhasil nunjukin kayak gitu, kita udah nunjukin F-nya injektif. Kalau ada pertanyaan atau aku terlalu cepat, tolong dibilangin ya. Oke, yang bagian B ditanyakan apakah dia surjektif atau enggak. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwasannya F itu surjektif apabila untuk setiap B di B terdapat A di A sehingga FA sama dengan B. Artinya apa? Artinya setiap unsur dari B itu harus punya pasangan di A-nya. Nah, dari sini kalau misalnya pertanyaannya apakah, jadi kita harus punya tebakan awal gitu. Apakah dia benar surjektif atau enggak? Nah, cara nebaknya gimana? Kita bisa ngeliat fungsinya ini. Kalau misalnya domainnya bilangan real gitu, itu kan kita bisa gambar ya, kayak perpotongannya di setengah sama nol. Jadi kayak kurang lebih gini lah.
jelas di yang bagian bawah sini itu nggak kesentuh gitu. Artinya apa? Artinya ada bilangan asli di sini, sorry, bilangan bulat di sini yang nggak punya temennya, nggak punya apa ya, perapetanya gitu lah. Nah, kita bisa pakai itu gitu. Nah, gimana cara nunjukinnya? Kita bisa pakai sifat kuadrat gitu ya. Kita bisa melihat, kita bisa nyari nilai minimum dari persamaan kuadratnya gitu kan. Jadi kan kita punya Fn itu sama dengan 2n kuadrat min n. Nilai minimum itu apa? B kuadrat min 4ac per 2a. Jadi, perhatikan bahwa minimum dari F di bilangan real gitu ya, itu sama dengan 1 min 4ac per 2. Ini sama dengan berapa nih? Min 7 per 2 gitu ya. Artinya, untuk setiap bilangan bulat, kita punya Fn itu pasti lebih dari, let's say, minus 5 gitu. Karena minimumnya aja tuh min 3,5. Jadi, apa? Jadi, terdapat min 5 di Z yang tidak memiliki prapeta. Berarti, kesimpulannya F-nya tidak injektif. Salah, F-nya tidak surjektif. Gitu. Buat nomor satu ini apakah ada pertanyaan? Seri soal kedua ini. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut aja ke bab selanjutnya yaitu tentang bilangan bulat gitu ya. Nah, di bab bilangan bulat ini yang paling harus diingat adalah terkait dengan sifat-sifat FPB gitu. Nah, salah satunya yang pertama kita punya Z5. Jadi untuk setiap, ah, nggak usah deh. Tuh, untuk setiap bilangan asli AB gitu, terdapat bilangan bulat Mn sehingga AM tambah Bn itu sama dengan FPB dari A, B. Nah, buat nyari Mn sama FPB-nya, kita bisa gunakan algoritma Euclid gitu. Jadi algoritma Euclid tuh basically melakukan aturan pembagian gitu, berulang kali. Nah, base-nya adalah apa? Base-nya kita punya fakta bahwasannya FPB dari A, B itu sama dengan FPB dari A, AM plus B. Ini adalah base dari algoritma Euclid gitu. Nah, mungkin biar ada gambaran kita langsung contoh pakai soal gitu ya buat algoritma Euclid. Hmm, contoh ini, salah, bukan sorry. Hmm,
Oke, kayaknya nggak. Kayak mungkin langsung ini aja. Langsung aku bikin aja deh. Contoh misalnya, biasanya tuh bentuk soalnya. Biasanya bentuk soalnya adalah kayak tentukan, pertama kayak tentukan FPB dari misal berapa ya? 1023 3 dan misal 2025 misalnya. Contohnya. Nah, kita bisa lakuin algoritma Euclid gitu. Gimana? Kita pertama 1233 kita bagi dengan 2025. Gitu. Kita tahu bahwasannya 1233 kalau kita bagi dengan 2025 salah 2025 itu hasilnya adalah, waduh ini mah enak sih, 5 sisa 1233 dikurangi 5 kali 2025 sisa 108. Nah, jadi algoritma Euclid itu kayak sisanya kita lakuin pembagian lagi. Jadi 2025 kita bagi dengan 108, itu hasilnya 18. Sisanya berapa tadi? 81. Kita lakuin lagi. 108 dibagi 81. Hasilnya berapa? 1. Sisanya 27. 81 kita bagi dengan 27. Hasilnya 3. Sisa 0. Nah, jadi algoritma Euclid ini berhenti ketika kita udah nyampe sisa 0. Nah, kalau kita udah nyampe sisa 0, berarti FVB-nya yang mana? FVB-nya adalah yang atasnya dia. Jadi, FPB dari 1233 dengan 2025 itu adalah 27. Gitu. Biasanya ini kayak bagian A, bagian B-nya kayak tentukan bilangan asli, bilangan bulat MN, sehingga 10233 M ditambah 2025 N sama dengan FPB-nya gitu. FPB 10233, 2025. Nah, buat ngerjain ini, buat nyari M sama N ya, kita bisa pakai work yang udah kita lakuin di sini gitu. Dengan cara kita bacanya dari bawah ke atas gitu. Nah, jadi kayak dari sini gitu. Kan kita punya 108 dibagi 81 sama dengan 1 sisa 27. Itu artinya apa sih? Artinya 108 itu sama dengan 81 dikali 1 ditambah 27. Berarti dari sini kita punya 27 sama dengan 108 dikurangi 81 kali 1. Yang ini juga sama nih. Kita punya 2025 sama dengan 108 dikali 81, sorry, dikali 18 ditambah 81. Berarti kita punya 81 sama dengan 2025 dikurangi 108 kali 81. Hah? 108 kali 18, sorry. Wih. Nah, yang terakhir kita punya 10233 sama dengan 2025 dikali 5 tambah 108. Berarti kita punya 108 sama dengan 10233 dikurangi 5 kali 2025. Jadi kayak awalnya dari sini, gitu ya, dari bentuk kayak gini, kita ubah dulu ke bentuk
penjumlahan biasa gitu. Kan kita punya kalau A dibagi B sama dengan C, sisa D itu artinya A sama dengan BC plus D gitu. Di sini juga sama. Jadi semuanya kita ubah kayak gitu. Jadi kita punya mulai dari sini. 27 sama dengan 108 kali 81. 27 sama dengan 108 dikurangi 81 kali 1. Nah, tapi kita punya 81 sama dengan 2025 dikurangi 108 kali 18. Jadi ini sama dengan 108 dikurangi dalam kurung 2025 dikurangi 108 kali 18. Berarti sama dengan minus 2025 ditambah 108 dikali 19 gitu. Ya kan karena ini kayak minus ketemu minus jadi plus plus 18 tambah 1. Terus atasnya lagi. Atasnya lagi berarti ini 108-nya kita ubah. 108 itu sama dengan 10233 dikurangi 5 kali 2025. Jadi ini sama dengan min 2025 tambah 108-nya diganti. 10233 dikurangi 5 kali 2025 dikali 19. Ini berarti 19 dikali 10233 dikurangi 5 kali 19 itu adalah 95 dikurangi 1. Jadi min 96 dikali 2025. Jadi kesimpulannya ini adalah M kita, ini adalah N kita. Begitu. Jadi eh, agak cukup sering gitu ada soal algoritma Euclid kayak gini. Ada pertanyaan nggak? Atau aman? Oke, kalau aman, kita lanjut ke bab berikutnya gitu ya. Mulai masuk ke yang abstrak, kita masuk ke grup. Jadi mungkin ngulang lagi apa itu definisi grup. Grup itu adalah, jadi kita punya G, bintang itu disebut grup apabila memenuhi tiga aksioma ini. Yang pertama, eh, bintangnya bersifat asosiatif dan tertutup gitu ya. Artinya kayak A bintang B bintang C itu bakal sama dengan A bintang B bintang C. Jadi dalam kurungnya diubah tetap sama. Yang kedua, ada identitas gitu. Terdapat identitas di G sehingga untuk setiap A di G kita berlaku A dikali dengan itu sama dengan dikali dengan A itu sama dengan A. Yang terakhir, untuk setiap A di G terdapat inversnya gitu ya. A inverse di G sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali dengan A sama dengan E. Jadi sebenarnya kalau mau buktiin grup kita cuma butuh buktiin tiga hal ini gitu. Nah, terus eh, kita juga punya yang namanya order dari grup gitu ya. Order dari grup itu didefinisikan sebagai kardinalitas dari G gitu. Atau banyak unsur dari si G-nya gitu. Nah, sekarang kita punya subgrup gitu ya.
Nah, secara definisi subgrup gitu ya. H itu disebut subgrup dari G jika H membentuk grup. Gitu. Nah, tapi kita bisa punya teorema. eh, Kalau kita punya jika G grup dan H subset dari G dengan H-nya nggak kosong, maka G H itu subgrup dari G jika dan hanya jika X dikali Y inverse itu ada di H untuk setiap X Y di H. Jadi kalau kita mau buktiin suatu subhimpunan itu membentuk subgroup atau enggak, itu kita tinggal meninjau X, Y inverse-nya aja gitu. Ntar aku coba cari contoh soal yang nunjukin subgroup. Atau kalau misalnya kalian ada soal yang mau ditanyain, bisa lewat chat ya. Ntar pilih dulu. Hmm, Oke, contohnya ini. Hmm, contohnya ini. Soal nomor satu. Misalkan G suatu grup, terus A, B diketahui subgrup, buktikan A iris B subgrup dari G gitu. Jadi yang bagian A, kalau kita mau buktiin dia subgrup, berarti kita ambil dua unsur di sana, terus buktiin X, Y inverse-nya ada di sana. Jadi sama juga, ambil X, Y di A iris B. Berarti X ada di A, X ada di B, Y ada di A, Y ada di B. Nah, karena A adalah subgroup, atau langsung gini aja, karena A subgroup dari G, maka X dikali Y inverse itu pasti anggota A, gitu ya. Karena X sama Y-nya tuh anggota A, maka X Y inverse anggota A. Serupa juga karena B itu subgroup dari G, maka X kali Y inverse-nya juga anggota dari B. Gitu. Ini karena yang X-nya di B, Y-nya di B, maka X Y inverse-nya ada di B. Karena X Y inverse-nya ada di A, ada di B, berarti kesimpulannya X kali Y inverse-nya ada di A iris B. Terbukti A, A iris B membentuk subgroup. Jadi yang B. Nah, kalau kita nunjukin dia nggak subgroup gitu ya, berarti kita harus nunjukin bahwasannya dia melanggar salah satu dari tiga ini. Ingat ya, di sini ada syarat syarat awal yang paling penting adalah dia harus tertutup gitu. Jadi kadang kalau kita nunjukin suatu subhimpunan itu bukan subgroup, itu biasanya kita nunjukin dia nggak tertutup gitu. Contohnya, eh,
di sini tinjau Z6 gitu ya. Z6 itu bilangan bulat mod 6. Jadi kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus kita bisa tinjau A-nya misalnya 0,3, terus B-nya misalnya 0,24 gitu. Nah, jelas mereka adalah A itu subgroup dari Z6, B-nya juga subgroup dari Z6 gitu. Karena mereka tuh generated gitu ya. Nanti kita bahas lagi generated. Yang A itu generated oleh 3, yang B itu generated oleh 2 gitu. Maka dia subgroup. Nah, perhatikan bahwa kan A gabung B itu isinya 0, 2, 3, 4 gitu. Perhatikan bahwa 2 ditambah 3 itu 5, itu bukan anggota dari A gabung B. Berarti eh, A gabung B, koma penjumlahan biasa, itu tidak tertutup gitu. Tidak tertutup oleh penjumlahannya. Berarti A gabung B kan grup. Jadi kalau bukan subgroup. Jadi kalau mau nunjukin dia bukan subgroup, biasanya nunjukin dia nggak tertutup gitu. Aman ya? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita Dufa, lanjut. Dufa Iya, sorry. boleh. Gue masih bingung deh sama yang tertutup-tertutup ini. Maksudnya kayak gimana sih kenapa kenapa yang diuji itu 2+3 sama dengan 5 boleh yang lain nggak? Gue kayak nggak ngerti Boleh. gitu deh. Jadi kayak biasanya kalau mau uji gitu tuh, kayak kamu cari dua hal di sini yang kalau dijumlah tuh hasilnya di luar gitu. Kayak bisa coba-coba aja sih kayak 0 sama 2 hasilnya 2 masih di sini. 0 sama 3 hasilnya 3 masih di sini. 0 sama 4 hasilnya 4 masih di sini. Kita coba yang 2. 2 sama 3 hasilnya 5. Udah nggak di situ kan? Jadi kayak maksudnya tertutup itu hasilnya harus ada di A gabung B gitu. Kalau misal lu mau pilih misal 3 sama 4 gitu. Boleh banget. Oke. Kalau misalnya kita pilih yang 3 sama 4, 3 tambah 4, itu kalau di Z6, ingat ya kita bicaranya di Z6. 3 tambah 4 itu kan hasilnya 7 ya. 7 itu kalau di Z6 itu 1. Tapi 1 itu nggak ada di A gabung B. Nah dari sini kamu juga bisa bilang, karena ini ada di A gabung B, ini ada di A gabung B, tapi satunya nggak ada di A gabung B, maka dia nggak tertutup. Kenapa? Karena ada hasil penjumlahan yang nggak di A gabung B. Gitu. Oke, Aman nggak? Dufa, udah aman. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Aku coba lihat materi. Di sini tuh ada apa? Ntar lihat daftar isi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke guru permutasi.
Grup permutasi SN. Nah, mungkin ini mulai bagian yang baru gitu ya, karena eh, udah mulai contoh-contoh grup gitu. Nah, grup permutasi itu adalah sebenarnya isinya fungsi, himpunan fungsi dari satu sampai N, hasilnya juga satu sampai N, yang bijeksi. Jadi, permutasi itu adalah himpunan bijeksi dari NN ke NN, gitu. Jadi, sebagai contoh, di S3, berarti itu artinya fungsi dari satu 2 3 memetakan ke satu 2 3 gitu. Jadi contoh di S3, misal aku punya theta, theta satu itu nilainya 2, theta 2 nilainya satu, theta satu theta 3 nilainya 3. Ini kan bijeksi ya, karena hasilnya beda semua dan tepat satu kan. Jadi dia bijeksi dari satu 2 3 ke satu 2 3. Contoh lain, misal di S3 juga, misal tahu satunya itu 2, tahu tiganya, sorry, tahu satunya. Apa sih, Duf? Tahu duanya 3, tahu tiganya 1. Ini juga bijeksi gitu, karena hasilnya satu 2 3 beda semua. Itu ada di S3. Kalau di S10 misalnya, ya bisa ditulis gitu ya. Tapi kalau ditulis satu persatu kayak gini kan panjang ya. Makanya kita ada yang namanya pertama notasi matriks gitu. Notasi matriks itu bentuknya matriks atasnya satu 2 3 sampai N, yang bawah isinya tau satu, sorry, apa nih, sigma satu, sigma 2, sigma 3, sigma N gitu. Jadi bisa dituliskan dari kayak gini misalnya, yang tahu ini itu kalau mau dituliskan dalam bentuk matriks, berarti yang atas satu 2 3, yang bawah tuh isinya gitu. Satu kemana? Satu ke 2, berarti bawahnya satu kita tulis 2. Duanya kemana? Duanya ke satu, di bawahnya 2 kita tulis satu. Tiga kemana? Tiga itu ke 3, berarti di bawahnya 3 kita tulis dengan 3. Yang tahu ini juga sama. Kita bisa tulis satu 2 3, bawahnya hasilnya. Satu kemana? Satu ke 2. 2 kemana? 2 ke 3. 3 kemana? 3 ke satu. Jadi dengan kayak gini, kalau kita mau nulis di S7 gitu misalnya, kita bisa gitu. Satu 2 3 4 5 6 7. Terus yang bawahnya misalnya ya udah 2 4 1 3 5 7 6 gitu. Artinya ini apa? Artinya berarti misal ini namanya apa ya? Sel V gitu ya. V anggota S7 dengan kayak gini. Artinya apa? Artinya V1 itu 2, V2 itu 4, V3 itu 1, V4 itu 3, V5 5, V6 7, V7 6. Artinya gitu. Jadi ini adalah notasi matriks dari SN. Nah, selain notasi matriks, kan matriks juga masih panjang gitu kan. Kita harus nulis at least 2N angka gitu. Yang mana kadang kita malas. Nah, kita bisa pakai yang namanya notasi siklus. Gitu.
Notasi siklus itu apa? Notasi siklus itu artinya kita pertama selalu mulai dari angka satu. Habis itu kita tulis hasilnya angka satu itu apa. Jadi contoh aku mau pakai eh, VDS1, VDS7 aku gitu ya. Aku mau pakai V yang ini tadi. Jadi kita selalu mulai dari angka satu. Habis angka satu dilanjutkan dengan angka satunya kemana? Angka satunya kedua. Berarti satu, dua, habis dua, kita lihat V2. Dua kemana? Dua ke empat. Jadi empat. Terus kita lihat empatnya kemana? Empatnya ke tiga. Tiga. Habis itu kita lihat tiganya kemana? Tiganya balik ke satu. Tapi kan kita udah punya satu kan di sini. Jadi kita tutup. Seret. Habis itu kita lanjut lagi ke angka berikutnya yang nggak ada di siklus kita. Satu udah, dua udah, tiga udah, empat udah, berarti lima. Lima kemana lima? Lima balik ke lima lagi. Berarti langsung kita tutup. Lanjut kita cek lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima udah. Lanjut ke enam. Enam, enamnya kemana? Enamnya ke tujuh. Tujuh kemana? Tujuh ke enam. Jadi enam, tujuh, terus ditutup. Karena udah balik ke depan lagi. Jadi ini adalah notasi siklus. Ini adalah notasi matriks. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak buat nulis notasinya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh, mungkin lanjut. Nah, kadang kan kita punya notasi siklus tuh, oh ya, catatan buat notasi siklus. Kalau misalnya kita punya yang isinya cuma satu, itu boleh nggak usah ditulis gitu. Jadi ini bisa langsung satu, dua, empat, tiga, enam, tujuh. Itu boleh. Jadi yang lima nggak usah ditulis nggak apa-apa. Karena dia nggak berubah tempatnya gitu kan. Jadi dalam pembacaannya juga kalau misalnya ada angka yang nggak keluar di siklus kita, artinya dia nggak berpindah tempat gitu. Nah, kadang di soal itu dia mengalihkan siklus gitu kan. Contoh misalnya. Nah, jadi kita punya dua buah siklus yang dikalikan. Nah, gimana cara bacanya? Cara bacanya selalu dari paling belakang gitu. Nah, tapi kita mulai dari satu juga gitu. Mulai dari angka satu. Terus kita mulai dari belakang. Ada nggak satu di siklus paling belakang? Nggak ada. Lanjut ke siklus berikutnya. Ada nggak satu di sini? Ada. Satunya kemana? Satunya kedua. Jadi kita tulis di sini lebih satu dua. Kita kita lanjut baca lagi. Dua. Dari paling belakang ada nggak duanya? Ada nih dua. Dua gerak kemana? Dua gerak ketiga. Terus kita lihat di siklus selanjutnya. Siklus yang ini. Ada nggak tiga? Ada nih tiga. Tiga gerak kemana? Tiga gerak ke satu. Jadi habis satu, dua, satu lagi. Oke, udah satu berarti ini kita tutup. Kita lanjut ke angka selanjutnya. Angka selanjutnya adalah tiga gitu ya. Karena satu udah, dua udah, berarti tiga. Ini kita hapus dulu biar enak. Kita cek dari yang paling belakang lagi. Tiga. Ada nggak tiga? Ada nih tiga. Tiga geraknya ke empat. Terus kita cek di yang sini. Ada nggak empat? Ada. Empatnya gerak kemana? Empatnya gerak ke tiga. Berarti tiga
Tujuannya adalah ketiga, kita tutup. Lanjut ke angka berikutnya, angka 4. Kita hapus biar enak. Dari yang paling belakang lagi, ada nggak 4? Ada nih, ini 4. 4 gerak ke 5. Terus kita lanjut ke siklus berikutnya, ada nggak angka 5? Nggak ada, berarti berhenti di situ. Berarti 4-nya menuju ke angka 5. Next, lanjut. 5-nya kemana? 5-nya ada nggak di siklus di sini? Ada. 5-nya kemana? 5-nya ke 6. Terus kita cek siklus selanjutnya, ada nggak 6? Nggak ada. Jadi 5-nya cuma ke 6 doang. Lanjut. Di sini, ada nggak 6? Ada nih 6. 6-nya kemana? Kedua. Lanjut ke siklus berikutnya. Ada nggak 2? Ada. 2-nya kemana? 2-nya ke 4. Jadi ini 6-nya ke 4. 4 itu udah ada di sini, jadi ini kita tutup. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua S6 udah ada di sini. Kalau udah sampai 6, berarti ini kita tutup sampai di sini. Jadi penulisan A-nya, ini boleh ditulis, boleh enggak ya yang tiganya. Jadi A-nya sama dengan 1, 2, 4, 5, 6. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini kenapa gitu ya? Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa nyari orde dari alfa gitu ya. Oh iya, apa itu orde? Lupa aku bilang. Jadi orde itu adalah bilangan asli terkecil n sehingga alfa pangkat n itu sama dengan e gitu ya. Kalau di S4, sorry, kalau di S6 atau Sn, e-nya itu adalah identitas. E-nya ini identitas. Nah, yang penting di Sn adalah cara ngitung ordenya gitu kan. Cara ngitung ordenya itu adalah KPK dari panjang siklusnya gitu. Jadi ini kan panjang siklusnya 2. Ini panjang siklusnya 3. Dan mereka saling lepas gitu kan. Jadi orde dari alfa itu sama dengan 2 kali 3. Bukan 2 kali 3, sorry. KPK dari 2 dan 3. Ya sebenarnya KPK 2 dan 3 juga 6 gitu ya. Cuma nanti kalau 2 kali 3 takutnya salah penerjemahan gitu. Jadi buat yang bagian A, cara ngelakuinnya adalah kita kaliin dulu biar kita nemu bentuk siklus yang sederhana yang udah saling lepas. Terus kita hitung ordenya dengan cara hitung KPK-nya gitu. Nah, yang bagian B itu kita bisa pakai bagian A gitu. Alfa pangkat 1, 2, 3, 4. Nah, pertama kita bisa bagi dulu alfa dengan 6. Kenapa? Karena alfa pangkat 6 itu identitas gitu kan. Jadi kita bisa lihat 1, 2, 3, 4. Kalau kita bagi 6 itu hasilnya bla 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 sisa 4 gitu kan. Aku nggak ingat. 1, 2, 3. Ya nggak sih? Iya. Ininya 205. Sebenarnya yang ini nggak terlalu penting gitu sih berapa. Yang penting adalah yang sisanya gitu. Karena kita bisa tulis ini sebagai alfa pangkat 6 dipangkatin 205 dikali alfa pangkat 4. Dan kita tahu bahwasannya orde dari alfa itu 6. Berarti alfa pangkat 6-nya itu identitas. Jadi ini kayak E dikali alfa pangkat 4. Nah, alfa pangkat 4 itu apa? Alfa pangkat itu 1, 2, 4, 5, 6 pangkat 4. Nah, satu lagi triknya adalah kalau kita punya bentuk saling lepas gini,
itu pangkatnya bisa masuk gitu. Pangkatnya bisa turun. Jadi dia adalah 1 2 pangkat 4 kali 4 5 6 pangkat 4. Ingat, ini cuman berlaku kalau misalnya kalian udah selesai mengalihkan kayak gini. Kalau bentuknya masih kayak gini, itu nggak boleh gitu. Jadi harus dikaliin dulu sampai bentuknya sederhana. Nah, di sini kita bisa ngelakuinnya lebih simpel gitu, lebih simpel. Karena tadi kita tahu bahwasannya orde dari 1 2 itu 2. Tahu dari mana? Tahu dari panjangnya. Jadi kalau kita punya siklus, orde dari siklus itu adalah panjang dari siklus. Ini juga sama, 4 5 6 juga sama. Berarti orde dari 4 5 6 itu 3. Jadi kalau kita punya 12 dipangkatin 4, sorry bukan 12, 1 2 dipangkatin 4 itu kan sama dengan 1 2 dikuadratin gitu kan. Yang mana 1 2 kuadrat itu identitas. Jadi yang ini hasilnya E, yang 4 5 6 itu 4 5 6 dipangkatin 3 dikali 4 5 6 gitu kan. Yang pangkat 3 ini habis nih, tinggal E. Sisa 4 5 6. E kali 4 5 6 hasilnya apa? Hasilnya 4 5 6. Jadi jawabannya alfa pangkat 1 2 3 4-nya adalah 4 5 6. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Dufa mau tanya, Boleh. itu kan yang 1 2 pangkat 2 itu kan jadi identitas, terus tapi kan ada Mm-mm. pangkat duanya lagi, itu maksudnya identitas kali dua atau gimana sih? Identitas pangkat 2 gitu Oh, kan sebenarnya. identitas pangkat 2 tuh identitas lagi ya, gitu. Iya. Jadi Oh, oke. identitas pangkat berapapun itu identitas untuk setiap n. Oke, makasih Dufa. Makanya, oke, sama-sama. Makanya yang ini tadi, yang ini kan sebenarnya E pangkat 205 gitu kan. Karena kita cuma tahu alfa pangkat 6-nya itu E. Tapi E pangkat 205 itu juga E gitu. Makanya dia E kali alfa pangkat 4. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kalau yang bagian C ini sebenarnya nggak tinggal sih. Kalian harus nyari gitu ya. Nyari yang orde 5 sehingga BA-nya orde 4. Tapi kan kita udah punya ya. A-nya itu adalah 1 2 4 5 6. Nah, goals kita itu mencari beta sehingga beta kali alfa sama dengan 1 2, sorry, sehingga dia ordenya sama dengan 4. Nah, biar kita pengen orde 4, berarti kita harus bikin siklus panjang 4. Gimana ya caranya? Hmm, karena kalau siklusnya cuma panjangnya 2 sama panjangnya 2 itu nggak bakal work. Jadi harus ada yang panjangnya 4. Hmm,
Ya, ini bisa dicoba lah, dicoba-coba soalnya. Ini bukan tipis soal yang apa ya, yang bisa dapat langsung. Harus dicoba-coba. Oke, kalau nggak ada, mungkin next di SN itu ada juga, kalau ini apa? Oh, ini juga sama. Oh, ya maksudnya perkalian putaran yang saling lepas tuh kayak tadi ya. Jadi kalian ngaliin aja cycle-nya biar dia saling lepas. Artinya saling lepas tuh kayak hasil akhir kita ini. Jadi di antara satu cycle sama cycle yang lain tuh nggak ada yang sama, gitu. Jadi ini juga sama gitu ya. Kalau mau jauh cepat, kita mulai dari satu, satunya kedua doang, dua ke lima aja, lima ke satu aja. Udah. Terus lanjut ke tiga, tiga pertama ke empat, terus stop nggak ada lagi. Terus lanjut 4 ke 6, terus stop lagi. Lanjut 6 ke 3, 3 ke 7. Berarti 6-nya ke 7. Lanjut 7-nya ke 8, terus stop. Terakhir 8-nya ke 3. Berarti berhenti di sini. Jadi ini alfa kita sebagai putaran yang saling lepas. Nah, untuk menentukan inverse-nya, itu tuh kayak kita tinggal literally putar aja, putar balik si cycle kita. Jadi alfa inverse-nya kita bisa tulis mundur. Boleh kayak gini, 521 kali 8 7 6 4 3, ini juga boleh. Atau kalau mau awalnya tetap satu ya berarti 1 5 2 3 8 7 6 4. Jadi kayak bacanya mundur gitu. Satu ke 5, 5 ke 2, 2 ke satu, selesai. 3 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 3, 6 4 gitu. Jadi enaknya punya putaran saling lepas tuh kita bisa nulis eh eh, inverse-nya gampang, nyari inverse-nya gampang, nyari pangkatnya tadi juga gampang, nyari ordernya juga gampang gitu kan. Kalau ini kan berarti ini panjangnya 3, ini panjangnya 5, berarti ya udah order dari alfa itu sama dengan KPK dari 3,5, 15 gitu. Nah, satu lagi eh, adalah terkait dengan ini apa namanya? Cycle genap putaran lah. Aku lupa nama ininya apa. Bahasa Indonesianya apa. Jadi kalau misalnya di sini kita nulisnya sebagai cycle panjang gitu ya. Ini ada panjangnya 3, ini panjangnya 5. Nah, kita bisa juga menulis dia sebagai cycle yang panjangnya 2 gitu. Jadi contoh mungkin yang ini doang aja gitu ya. 3 8 7 6 4. Itu kita bisa tulis dia sebagai, kita bacanya dari belakang. Berarti 34, 36, 37, 38. Oke. 3 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 3. Jadi cara nulisnya adalah dari belakang gitu ya. 34, 36, 37, 38. Jadi kalau misalnya di soal disuruh tuliskan cycle tersebut sebagai perkalian cycle dengan panjang 2 gitu. Ya kalian bisa mulainya dari belakang gitu. Jadi kayak 34, 36, 37, 38. Buat cycle kayaknya mungkin itu aja deh. Bentar, aku cek lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan yang bab cycle, bisa ditanyain dulu ya. Sambil aku ngecek. Yang SN maksudnya.
Oke, kayaknya itu aja buat yang cycle. Kita lanjut. Bab selanjutnya adalah oh ya, kalau misalnya disuruh nyari orde dari misal alfa kali beta, ya berarti akan lebih gampang kalau kalian kaliin dulu, terus bentuk dia sebagai apa namanya cycle yang saling lepas gitu, putaran yang saling lepas. Oke, bab selanjutnya adalah siklik kayaknya. Oh no, kita lanjut ke grup siklik. Jadi pertama sebelum masuk ke grup siklik, kita bahas dulu generator atau generated group yang lambangnya kayak gini. Jadi A itu adalah himpunan A pangkat M, M yang bilangan bulat. Jadi kayak A dikaliin A, begitu terus. Itu generated. Nah, suatu grup dikatakan siklik jika terdapat A di G dengan eh, G adalah grup generated by A. Kalau udah kayak gini berarti eh, G-nya siklik gitu. Siklik yang dibangun oleh A. Nah, ada beberapa sifat dari grup siklik gitu ya. Yang paling penting adalah setiap grup siklik itu komutatif. Oke. Kenapa? Karena buktinya eh, artinya grup siklik itu kan setiap unsurnya tuh bisa tulis sebagai A pangkat gitu kan. Jadi kalau kita punya X dikali Y, itu bentuknya bakal sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Tapi ini sama dengan A pangkat M plus N, yang mana sama dengan A pangkat N kali A pangkat M, yang mana sama dengan Y kali X. Oke, hati-hati kalau di Structure, belum tentu grup yang dipunya tuh eh, komutatif ya. Jadi kayak dalam pengerjaannya, kalau mau membuktikan hati-hati jangan kebolak-balik karena eh, grupnya kalau nggak kompetitif dia nggak bisa dibolak-balik. Apalagi kalau nanti eh, pembuktian terkait dengan yang subgroup normal gitu. Oke, contoh apa ya? Kok apakah ada soal yang siklik? Oh, sifat bagi grup siklik. Jadi kita punya teorema jika apa? Jika terdapat A di G dengan orde dari A sama dengan koordinat dari G, maka G siklik.
lebih lanjut, G-nya sama dengan group generated by A. Gitu. Jadi kadang kalau kita mau tunjukkan bahwasannya suatu grup itu siklik, kita bisa menunjukkan dengan cara menunjukkan bahwa ada ada unsur di G yang kardinalitasnya itu sama dengan, sorry, yang ordernya itu sama dengan kardinalitas dari G. Oke, contoh mirip kayak soal PR gitu ya. Mana ya? Ini gitu. Wait, aku coba cari dulu. Kalau kalian ada pertanyaan terkait yang siklik, sorry, terkait yang ya grup siklik bisa ditanyain dulu. Sebelum aku mencari soal yang aku maksud. Oh ini. Misalkan G grup berorder 15 dengan sifat memiliki tempat satu subgrup berorder 3 dan tempat satu subgrup berorder 5. Buktikan bahwa G grup siklik. Gitu. Nah, kita mau buktikan dengan cara membuktikan ada unsur yang berorder G. Oke, aduh, ini mah harus pakai Lagrange, link. Sorry, ini ternyata harus pakai Lagrange. Jadi aku hold dulu aja buat soal yang ini. Kebanyakan soal siklik harus pakai Lagrange sih, karena Lagrange cukup powerful di siklik. Ntar aku cek dulu apakah siklik ada yang kelewatan. Um, doesn't seem so. Bentar ya, nggak ada sih sepertinya. Kalau misalnya ada yang kelewatan, tolong di ini ya. Atau kalian ada pertanyaan terkait materinya, tolong ditanyain aja. Takutnya kelewatan. Just klik. Oke, kalau gitu kita ke eh, dari konsep dulu. Kita masuk ke teorema Lagrange. Tapi sebelum masuk teorema Lagrange, kita bahas konsep. Aku cek. Oh iya benar. Mungkin aku kelarin dulu yang siklik. eh Kita punya teorema juga terkait dengan order gitu ya. Order dari unsur. Jadi kalau aku punya order dari A itu sama dengan N, maka order dari A pangkat K itu sama dengan N dibagi FPB N dan K. Ini salah satu teorema yang sering dipakai juga untuk menentukan order gitu. Karena di siklik itu nyari ordernya enak gitu. Ya, harusnya udah itu aja. Oke, kita masuk ke Lagrange terkait dengan koset dulu.
Oke. Jadi apa tuh koset? Koset itu adalah himpunan AS, A dikali S, dengan S-nya di bilangan asli. Di S gitu ya. Apa sih? Nonsens banget. Nah, jadi misalkan S itu adalah subgroup dari G dan A suatu anggota G gitu. Jadi kita definisikan A kali S itu sebagai himpunan kayak gini gitu. AS dengan S yang ada di S besar. Nah, ini kita sebut sebagai koset kiri. Kalau koset kanan ya tinggal A-nya ada di kanan gitu. S dikali A dengan S-nya di S besar. Kalau ini kita sebut sebagai koset kanan. Nah, di kelas itu udah pernah dibuktikan bahwasannya AS itu sama dengan BS jika dan hanya jika A dikali B inverse itu anggota S. Jadi ini adalah apa ya? Yang membangun suatu koset gitu ya. Nantinya kita punya himpunan G slash S itu didefinisikan sebagai GS dengan G-nya ada di G gitu. Jadi kayak G slash S itu adalah eh, himpunan koset kiri dari S. Oke, nah kita masuk ke teorema Lagrange. Itu dia bilang bahwasannya eh, sebelum ke sana kita definisiin dulu ini. GS gitu. Itu sebagai kardinalitas dari G slash S. Karena kan ini tadi isinya himpunan-himpunan kan. Kita bisa hitung banyaknya berapa. Nah, banyaknya itu kita analisakan sebagai indeks dari S terhadap G. Gitu. Nah, kita punya teorema Lagrange mengatakan jika S subset dari G, maka berlaku orde dari G itu sama dengan indeks S di G dikali dengan orde S. Nah, akibatnya, maka jika S itu subgroup dari G, maka kardinalitas dari S itu membagi kardinalitas dari G. Gitu. Yang kedua, jika A di G, gitu ya, maka orde dari A itu juga akan membagi kardinalitas dari G. Gitu. Nah, ini yang cukup powerful. Gitu ya. Nah, dari sini, gitu ya, itu kalian bisa dapat ada teorema namanya teorema Fermat. Tapi kalau aku lihat di tahun-tahun sebelumnya, itu jarang keluar sih teorema Fermat sama teorema Euler. Lebih sering keluarnya di SBB sih.
Tapi dia ada di diktatnya. Teorema Fermat tuh bilang A pangkat P kongruen A mod P. Kalau yang teorema Euler tuh dia bilang A pangkat Euler N kongruen satu mod N. Kalau FVBA sama N-nya sama dengan satu. Eh, ini ada di diktatnya tapi jarang keluar gitu. Dalam artian jarang keluar di UTS-nya. Oke. Nah, dengan ini kita bisa mengerjakan soal yang tadi aku hold gitu. Soal PR juga sih. Kalau PR dia P sama Q, kalau di sini langsung P-nya 5, P-nya 3, Q-nya 5 gitu. Oke. Jadi pertama kita misalkan aja, misalkan A dan B, dulu subgrup dari G dengan ordernya A itu 3 dan ordernya B itu 5. Gitu ya. Sekarang tinjau A gabung B. Nah, kan jelas ya A sama B-nya itu saling lepas. Jadi kayak A gabung B, kardinalitasnya itu pasti bakal kurang dari sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Itu pasti kurang dari 15 gitu. Artinya kita punya A gabung B itu tidak sama dengan G. Kenapa? Karena ordernya G itu 15, kita cuma punya di sini A gabung B maksimalnya 8 gitu. Ini apa? Step by step untuk diskusi 5.16 gitu. Hmm. Yang nomor satu, 5.17 gitu. Yang nomor satu kayak gitu. Terus kita tunjukin, kita mau tentukan order dari A gitu kan. Hah, order dari A. Maksudnya, kita ambil sembarang A di G slash A gabung B. Ada, kenapa ada? Karena kita tahu bahwasannya A gabung B-nya nggak sama dengan G. Berarti ada A di G yang juga di A gabung B gitu kan. Nah, sekarang tinjau order dari A. Nah, jelas E itu ada di A dan E itu ada di B. Maka mau nggak mau A-nya itu nggak boleh sama dengan E. Jadi order dari A itu pasti nggak mungkin satu. Lebih lanjut, berdasarkan teorema Lagrange yang barusan kita tulis tadi, order dari A itu haruslah membagi 15. Karena order si G itu 15. Maka mau nggak mau, kalau nggak boleh satu, berarti tinggal sisa 3, 5, atau 15. Gitu. Nah, jika order dari A itu sama dengan 3 misalnya. Sekarang tinjau ini. Subgroup generated by A. Nah, kita tahu bahwasannya order dari ini itu bakal sama dengan order dari A. Yang mana 3. Padahal tadi di soal dia bilang subgroup yang berorder 3 itu cuma satu, yakni si A besar kita. Jadi kontradiksi dengan ketunggalan subgroup berorder 3. Serupa, eh, dari sini jadi order dari A nggak mungkin 3 gitu kan. Karena kalau 3 kontradiksi.
Nah, dengan alasan serupa, orde dari A itu nggak mungkin 5. Karena kalau 5 nanti bakal ada subgrup lain yang berorde 5. Jadi terbukti didapatkan orde dari A itu adalah sama dengan 15. Karena tadi dia membagi 15, tapi dia bukan sama dengan 3, bukan sama dengan 5, dan bukan sama dengan 1. Mau nggak mau dia sama dengan 15. Nah, karena orde dari A itu sama dengan orde dari G, maka G siklik. Jadi kalau mau tunjukin suatu grup itu siklik, ya, itu kita bisa tunjukkan dengan cara ada unsur di G yang berorde sama dengan dia. Gitu. Ada pertanyaan nggak buat yang ini? Huruf apa? Yang mananya, Evan? Sorry. Oh, maksudnya mau buktiin teorema ini. Bisa sih. Oke. Basically ini sih. eh Buktikan orde dari A sama dengan orde dari bukti yang mana, Pak? Bukti yang ini atau bukti yang ini? Hah? Yang oranye aku lingkarin atau yang merah aku lingkarin? Yang merah. Oke. Sebenarnya tuh definisi sih. Oke. Hmm, akan ditunjukkan jika dapat ah, G siklik jika dan hanya jika terdapat A di G dengan orde dari A sama dengan orde dari G. Nih ya, teoremanya bilang kayak gini. Dari kiri ke kanan, buktinya, misalkan G siklik, gitu ya. Artinya terdapat A di G sehingga orde dari A salah sehingga G sama dengan A. Ini kan definisi siklik kan gini. Perhatikan bahwa A itu isinya E, A, A kuadrat, A pangkat 3, sampai A pangkat orde A kurangi 1 gitu kan. Karena kalau udah A pangkat orde A, dia balik lagi ke E gitu kan. Jadi, kardinalitas dari A itu sama dengan orde A. Tapi kita tahu bahwasannya A-nya itu, subgroup generated by A-nya itu sama dengan G. Jadi, orde dari A itu bakal sama dengan orde dari G. Ini yang kiri ke kanan. Yang kanan ke kiri sama juga, mirip. eh Misalkan A di G sehingga orde dari A sama dengan orde dari G. Nah, sekarang tinjau A sama dengan subgroup generated by A. Nah,
jelas A itu subset dari G. Karena kan A-nya ada di G, jadi setiap generated by A pasti ada di G juga. Jadi A-nya tuh subgroup dari G. Nah, lebih lanjut, kita tahu bahwasannya isinya si A itu tuh sama dengan ordernya A, kayak yang udah kita tunjukin tadi. Tapi ordernya A itu sama dengan ordernya G, yang mana itu kardinalitas dari G. Nah, sekarang, karena A itu subset dari G, dan kardinalitasnya sama, oh ya ini kalau berhingga ya, maka oke, jadi dia pasti kurang dari tak hingga, maka mau nggak mau A-nya harus sama dengan G. Jadi ini lema yang ini ya, yang sering dipakai juga di pembuktian subgroup gitu. Jadi kalau kalian punya A subset dari B, teorema penting, jika A subset dari B dan kardinalitasnya sama, maka A sama dengan B. Nah, kita pakai di sini tuh sering gitu. Aman nggak, Van? Nah, yang lain apakah ada pertanyaan terkait dengan siklik sama teorema Lagrange? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bab terakhir terkait dengan subgroup normal gitu. Jadi ini sangat berkaitan dengan yang sebelumnya dibahas gitu ya, terkait dengan konsep gitu. Nah, eh, kalau kalian sadar di sini bahwasannya konsep itu ada tadi konsep kiri sama konsep kanan gitu kan. Lihat di sini. Dia ada konsep kiri sama ada konsep kanan. Karena bisa jadi isinya berbeda gitu antara konsep kiri sama konsep kanan. Tapi dari sini kita jadi punya ide baru gitu. Kita jadi bisa definisikan yang namanya subgroup normal. Jadi N itu kita tambahkan kayak gini, subgroup normal dari G jika AN itu sama dengan NA untuk setiap A di G. Artinya apa? Artinya koset kiri selalu sama dengan koset kanan. Itu arti dari subgroup normal. Kalau di teoremanya, dia ekivalen juga dengan bilang A dikali N kali A inverse itu anggota N. Untuk setiap A di G, N di N. Jadi kalau misalnya mau membuktikan bahwasannya suatu subgroup itu normal, kita bisa buktiin dengan cara yang atas, yang pertama ini, yang kedua ini, atau bisa juga ini apa namanya NA inverse sama dengan N. Kalau nggak salah yang tahun lalu tuh makanya yang ini deh. Tahun lalu tuh ada soal eh, terkait dengan subgroup normal, terus buktiinnya kayak yang terakhir gitu. Contoh,
Mungkin bahas yang aku bilang itu, mana tahu pakai ini. Bentar, loading filesnya. Nih, soal nomor 3, soal tahun lalu nomor 3. Oh, tahun lalu cuma 3 soal doang ya? Enggak doang sih. But still. Oke, contoh yang soal ini. Misalkan G suatu grup berhingga, terus kita punya H subset dari G sehingga dia satu-satunya subgrup yang berorder OH. Tunjukkan bahwa H bersifat normal di G, yakni H, ya itulah normal dari G. Nah, yang bisa kita pakai di sini adalah kita bisa pakai sifat yang terakhir ini. Jadi goals kita itu menunjukkan kalau di sini mungkin aku pakainya G aja. GHG. GHG inverse itu sama dengan G. Ini goals kita nih. Oke, gimana cara nunjukinnya? Nah, pertama kita bisa pakai apa ya? Kita bisa pakai teorema yang ini tadi. Atau enggak? Kita bisa pakai ini sih. Kita bisa pakai sifat bahwasannya dia satu-satunya subgrup yang berorder OH. Ini bukan G, sorry. Ini sama dengan H. Nah, kita bisa menunjukkan dengan cara menunjukkan bahwasannya order dari dia itu sama dengan order dari H. Kalau misalnya order dari GHG inverse itu sama dengan order dari H, maka karena hanya itu satu-satunya satu-satunya subgroup yang berorder H, mau nggak mau G, HG inverse-nya bakal sama dengan H. Jadi kita manfaatin sifat itu. Jadi goals kita akan ditunjukkan GHG inverse, ordernya itu sama dengan order dari H. Nah, gimana cara menunjukkan eh, dua himpunan punya order yang sama? Kita bisa pakai bijeksi. Oh ya, ini juga yang dipakai buat buktiin soal nomor apa ya? 516 gitu. PR yang 516 kalau nggak salah. Jadi sekarang bisa tinjau V dari GHG inverse ke H dengan hmm, apa? Dengan V dari GHG inverse itu sama dengan H. Ya udah kita eh, apa ya? Masanginnya kayak gitu aja langsung. Nah, dari sini kalau kita mau tunjukin bijeksi, berarti kita tunjukin pada dan satu-satu gitu. Yang pertama satu-satu dulu. Misalkan H1, H2, atau X1, X2, ah, ya, 1, X2, sehingga V dari X1 sama dengan V dari X2. Berarti kan misal, karena karena X1, X2-nya itu ada di GHG inverse,
Maka X1 itu sama dengan GH1 G inverse, X2 itu sama dengan GH2 G inverse. Jadi kalau kita masukin, jadi V dari X1 sama dengan V dari X2, berarti kita punya H1 bakal sama dengan H2. Kaliin aja di kirinya, GH1 bakal sama dengan GH2, kaliin G inverse di kanan, GH1 G inverse sama dengan GH2 G inverse. Udah, berarti ini X1 sama dengan X2. Maka V11. Padanya, ambil H di H. Ya udah pilih aja X-nya sama dengan G HG inverse. Ya udah ini jelas. V dari H, sorry, V dari X sama dengan V dari GHG inverse itu sama dengan H. Maka V pada. Ya udah, karena satu-satu dan pada, maka V bijeksi. Kalau udah bijeksi, berarti apa? Orde dari GHG inverse itu bakal sama dengan orde dari H. Nah, padahal karena H satu-satunya subgroup dengan orde OH, maka apa? Maka haruslah GHG inverse sama dengan H. Berarti H subgroup normal dari G. Dia gambarnya gimana sih, kebalik ya? Kebalik. Maka H subgroup normal dari G. Gitu. Apakah ada pertanyaan? It's becoming nonsense, guys. Ada pertanyaan nggak? Atau ada soal yang mau ditanyain? Terakhir. Karena sudah jam 9 lebih. Apakah aman? Ada pertanyaan? Tanggapan? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, karena udah jam 9 lebih juga, jadi mungkin aku cukupin aja dulu buat tutorial pada malam hari ini. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, bisa langsung chat pribadi aja juga nggak apa-apa.